Nabi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wada. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, segenap para alim ulama wal umara, para pinisepuh tokoh masyarakat, hadir di tengah kita segenap guru-guru kita, para habaib, ketua Musholla Al-Ikhlas, pengurus RT 13 dan RT 14 serta RT 15 RW 07 dan ketua RT 08 RW 015. Ketua masjid ada, Ustaz? Hadir ketua masjid Bapak Budi, gak kelihatan saking kecilnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda Islam yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada malam ini kita masih dapat diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala guna meringankan langkah, meluangkan waktu menuju majlis Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga niat kita yang ikhlas, langkah kita, silaturahmi dan thalabul ilminya kita kelak akan mendatangkan curahan rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para tabi'in-tabi'innya yang telah membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang menderang, semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah 5 hari ke depan kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tersisa 5 hari di bulan Sya'ban ini masih ada majelis taklim yang melakukan tawafufan sekaligus memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana tadi Al-Ustaz Ilham Wal Gembul mengatakan bahwa saya adalah salah satu pengajar di Mushola Al-Ikhlas. Saya klarifikasi, jamaahnya bukan Pak Tarsidi doang, tapi banyak. Makanya ini takut nanti gembul wal kadab. Berbicara tentang tawakufan, saya teringat dalam satu kitab diterangkan bagaimana satu riwayat Al-Imam Hasan Basri rahmatullah alaih satu ketika beliau menyaksikan orang asing yang berambut pirang sedang menggali kuburan. Kalau kuburan isinya apa, Bu? Ayat. Bu, kuburan isinya Ayat. kalau risol isinya Behol. kuburan isinya mayat. Digali kuburan yang pertama, setelah digali kuburan yang pertama, kemudian diambil mayat itu. Ketika diambil mayat itu, ternyata yang diambil bukan seluruh tubuhnya, hanya bagian kepalanya. Ketika sudah digenggam kepala mayat dalam kuburan yang pertama, yang ujungnya runcing sekali. Apa maksudnya? Ternyata orang asing ini ingin menusukkan ke lubang telinga kanan dari tengkorak itu. Setelah ditusuk, ternyata tembus dari lubang kanan ke lubang kiri. Akhirnya kepala itu pun dicopot dan dibuang jauh-jauh, sehingga kepala itu jatuh di tengah-tengah situ. Bu, di situ tuh, Bu. Bu, hati-hati, terngelel lagi. Selesai kepala yang pertama, kemudian digali kuburan yang kedua. Digali kuburan yang kedua, diambil kepalanya sama seperti yang pertama. Ketika itu pula ditusukkan ke lubang telinga kanannya dengan sekuat tenaganya, maka tidak tembus sedikit pun. Akhirnya kepala itu pun dibuang jauh-jauh. Di depan tuh yang pakai baju hitam. Berarti kepala nomor berapa? 2. Nomor berapa? 2. Lalu digali lagi kuburan yang ketiga. Ketika digali kuburan yang ketiga, diambil kepalanya. Ketika diambil kepalanya, kemudian ditusukkan ke lubang telinga kanan. Ternyata dengan sekuat tenaga itu berhenti seraya di tengah-tengah, mirip kayak cilok. Berhenti di tengah-tengah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang asing itu?
dicabut kepalanya, dicium bolak-balik tengkoraknya, lalu dimasukkan lagi dalam kuburnya yang kemudian dirapihkan kuburannya. Berarti berapa kuburan yang digali? Berapa kuburan yang digali? Kepala yang pertama dikemanakan? Dilempar. Kemudian yang kedua dilempar. Yang ketiga dimasukkan. Imam Hasan Basri rahmatullah alaih akhirnya menghampiri orang asing itu seraya berkata, wahai Tuan, aku diam-diam menyaksikan apa yang engkau lakukan. Engkau gali kuburan yang pertama, engkau ambil kepalanya, engkau tusuk tembus dari lubang telinga kanan ke telinga kiri, lalu engkau buang jauh-jauh. Lalu aku lihat engkau gali lagi kuburan yang kedua, kemudian engkau tusukkan dengan sekuat tenaga, tidak tembus sedikit pun, engkau buang juga jauh-jauh. Tapi kenapa yang ketiga, ketika engkau tusukkan berhenti di tengah-tengah, justru engkau cium dan engkau masukkan lagi ke dalam kuburnya? Yang menjadi pertanyaanku, apa yang engkau lakukan ini maksud dan tujuannya? Ketika Al-Imam Hasan Basri rahmatullah alaih bertanya demikian, maka orang asing itu pun akhirnya menjawab, kalau memang Tuhan ingin tahu apa maksud dari apa yang aku kerjakan ini, maka pasang telinga Tuhan rapi-rapi, pasang telinga kita semuanya untuk bisa mendengarkan maksud tujuannya. Yang pertama, Tuhan, saya ambil kepalanya, saya tusukkan tembus dari telinga kanan ke telinga kiri, lalu kenapa saya buang jauh-jauh? Inilah Tuhan, simbol manusia yang hidup di alam dunia, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis Rasulullah, mendengar fatwa ulama, mendengar nasihat orang tua, mendengar ilmu dari gurunya, mendengar adzan berkumandang, masuk dari telinga kanan, keluar lagi dari telinga kiri. Ini tanda manusia yang tidak baik. Maka kepalanya saya buang jauh-jauh. Itu yang disebut masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jelas? Selesai. Ibu. Besok anak-anak sekolah masih kuat. Aduh. Lalu yang kedua apa Tuhan? Yang kedua, alhamdulillah Habib datang. Ahlan wa sahlan wa marhaba bihudurikum. Selamat datang kami ucapkan kepada guru kita Al-Mujahid Fisabilillah Al-Habib Habib bin Abdurrahman Al-Antos. Dimohon kepada para jamaah untuk kasih jalan. Kasih jalan untuk Habib Habib bin Abdurrahman Al-Antos. Ahlan wa sahlan wa marhaba bihudurikum.
Selamat datang kami ucapkan kepada Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Bu, alhamdulillah. Yang kita nanti udah beri data. Duduk yang tenang. Tinggal 2 lagi Ya, kan? iya, jangan gerasa gerusuk. Tenang aja. Ada makanannya. Banyak. Ada. Alhamdulillah. Kalau nggak ada lapor obat sini. Lagi dah. Baik bapak-bapak, yuk duduk yang tenang. Guru kita sudah datang. Insya Allah saya baru 1 kepala, tinggal 2 lagi. Betul. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Baru kepala nomor 1. Lalu yang kedua, kenapa kepala ini juga dilempar jauh-jauh karena ditusuk telinga kanannya, tidak sedikit tembus pun. Ini kata orang asing berkata, wahai Tuan Imam, ini adalah simbol manusia yang hidup di alam dunia, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis Rasulullah, mendengar fatwa ulama, mendengar nasihat gurunya, mendengar nasihat orang tuanya, azan berkumandang, tidak sedikit pun kebenaran itu masuk ke telinga kanannya. Ketika mau masuk, mental lagi jauh-jauh. Ini seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Ini tanda manusia yang cuek, tanda manusia yang masa bodoh, atau anak sekarang disebutnya EGV, emang gua kiri. Wah, makanya ini simbol kepala yang gak baik. Saya buang jauh-jauh. Berarti berapa? 2. Tinggal berapa? 1. Kalau yang 1, wahai orang asing, Tuan asing, kenapa engkau tusukkan berhenti di tengah-tengah, lalu engkau copot, engkau cium, dan engkau masukkan kembali ke dalam kuburnya? Kalau yang ketiga, Tuan, berbeda dengan kepala nomor 1 dan nomor 2. Kalau yang ketiga ini adalah simbol manusia yang hidup di alam dunia, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis Rasulullah, mendengar fatwa ulama, mendengar nasihat gurunya, mendengar nasihat orang tuanya, azan berkumandang, masuk ke telinga kanan, kemudian bersarang di ataknya, yang kemudian turun ke hati sanubarinya, yang kemudian tergerak seluruh anggota badannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah simbol kepala orang yang baik. Saya cium dan saya masukkan lagi ke dalam kuburnya. Yang jadi pertanyaan saya, Bapak Ibu ngaji setiap malam, Bapak Ibu ngaji setiap minggu, Bapak Ibu ngaji setiap bulan. Yang jadi pertanyaan, dari 3 kepala tadi, Bapak Ibu termasuk kepala nomor berapa? Bu, nomor berapa? Hah? 3. Kepala nomor 3, tapi sama laki masih berani. Pak, kepala nomor berapa? Pak, kepala nomor berapa? Hah? Semua berharap kita menjadi santri, tidak ubahnya seperti kepala nomor 3. Masuk ilmu melalui telinga kanan, tersarang dalam otaknya, kemudian turun ke hati sanubarinya, maka dia akan tergerak seluruh anggota badannya. Sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat,
maka orang yang semacam ini insya Allah orang yang akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Betul tidak? Betul tidak? Kurang kompak, betul tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال